Oh iya, Darin kemana Alicia? Biasanya dia selalu nempel sama kamu kan? Tadi dia chat, katanya udah ada di kelas. Gimana sih? Sahabatnya kena masalah, dia malah gak nemenin kamu. Gak apa-apa kok, mungkin dia gak tahu kalau aku kena masalah. Aku balik ke kelasku dulu ya. Alicia, kita perlu bicara empat mata. Daren, kamu mau bicara apa sama aku? Apa yang di mading itu beneran? Aku gak nyangka, kamu cewek gampangan, Alicia. Hah? Itu gak seperti yang kamu lihat. Kamu salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Salah paham. Jelas-jelas itu aja kamu. Aku nyesel pernah suka sama cewek murah kayak kamu. Kamu suka sama aku? Udah enggak lagi. Mulai sekarang, jangan deket-deket sama aku. Aku jijik liat muka kamu. Daren, kamu benar-benar salah paham. Aku bukan cewek gampangan. Alicia, kamu kenapa nangis di sini? Sini cerita sama aku. Ada yang fitnah aku. Seluruh murid, bahkan Daren, sekarang nuduh aku cewek gampangan. Fitnah apa itu? Kok kejam banget? Aku dituduh masuk hotel berdua sama Penyok. Kamu tahu kan kalau itu nggak mungkin. Iya sih, itu nggak mungkin banget. Soalnya kamu kan mandang fisik. Iya kan? Kamu tahu aku bucin banget sama Rev. Masa iya aku doyan sama Penyok? Kamu yang sabar ya Alicia. Cepat atau lambat, orang yang fitnah kamu bakal ketangkep. Makasih ya Darlin. Kamu emang sahabat terbaik aku. Iya sama-sama Besti. Akhirnya, selesai juga urusan Olimpiade. Saatnya kembali ke kantor OSIS. Kerja bagus Penyok. Anak-anak di sekolah ini percaya sama gosip itu. Jelas, Penyok itu loh. Semua kerjaan pasti beres di tangan Penyok. Gosip? Apa terjadi sesuatu selama aku tidak ada di sekolah? Nama Alicia sekarang udah hancur. Daren juga udah benci sama dia. Alicia, cewek gila yang ngejar-ngejar aku itu. By the way, mana bayaran yang lu janjiin buat gue? Tenang aja. Ini bayaran kamu. Aku kasih bonus karena kerjaanmu memuaskan. Mantap. Senang bekerja sama dengan Anda. Lain kali hubungi gue lagi ya. Menyuap orang buat fitnah orang lain. Menarik. Mulai sekarang, kita nggak perlu sahabatan lagi. Hah, siapa juga yang mau jadi sahabat kamu? Cih, gak sudi. Bagus. Karena kamu udah ngaku, sekarang kamu ikut ke ruang BK. Maksudnya? Hah? Kalian berdua jebak aku? Kami nggak jebak kamu kok. Kamu sendiri yang ngaku di depan umum kan? Depan umum? Aku udah pasang mic tersembunyi di bandonya Alicia dan tersambung dengan speaker sekolah. Hah? Apa? Gak mungkin. Darlin Daniela, kamu udah melakukan kejahatan berencana. Ikut bapak ke kantor BK. Maafin saya, Pak. Mulai besok, kamu dan Penyok akan dipindahkan ke sekolah lain yang kekurangan murid. Apa? Saya gak mau pindah dari sekolah ini, Pak. Apalagi sama Penyok. Sekolah ini tidak menampung murid memalukan seperti kalian berdua. Ikut saya sekarang. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Semoga aja mereka berdua bisa berubah jadi lebih baik lagi. Iya, makasih ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin namaku masih jelek. Santai aja, udah tugasku sebagai ketua OSIS melindungi murid-murid di sini. Kamu benar-benar ketua OSIS yang baik ya. Enggak juga kok. Anak-anak di sekolah ini aja manggil aku pangeran sadis. Mungkin karena kamu emang sedikit galak dan tegas. Ya gimana lagi, ketua OSIS emang harus berwibawa kan, supaya dihormati. Kamu benar. Oh iya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Pasti kamu mau nembak aku kan, yang ke-11 kalinya. Hah? Kamu salah paham. Justru aku mau mengakhiri semuanya. Maksudnya? Aku baru sadar kalau perasaan cinta itu gak bisa dipaksakan. Maafin aku. Jadi maksud kamu bakal berhenti ngejar aku dan menyerah? Iya, karena kamu udah bantuin aku hari ini. Aku gak bakal nyusahin kamu lagi. Kamu bener-bener mau lupain aku dan gak bakal ganggu aku lagi dengan tingkah konyolmu? Iya, Rev.
Aku bakal jauhin kamu mulai sekarang. Gak boleh. Siapa yang ngizinin kamu nyerah dan jauhin aku gitu aja? Hah? Hah? Maksudnya? Kalau kamu nyerah, biar aku yang ngejar kamu sekarang. Aku suka sama kamu, Alicia. Aku juga gak tahu sejak kapan perasaanku ini mulai tumbuh dan berkembang. Tapi yang jelas, aku cinta sama kamu, Alicia. Kamu mau gak jadi pacarku? Hah? Alicia? Kamu Alicia kan? Xavier, kamu ngapain di kota ini? Aku ada bisnis di kota ini. Kenapa penampilan kamu sekarang gak terawat? Aku emang udah jarang berdandan semenjak kepergian orang tuaku. Aku tahu kamu depresi berat. Sampai-sampai menyerahkan perusahaan untuk diurus Violet. Aku bakal balik ke perusahaan dan mengelola peninggalan orang tuaku dengan baik. Bagus, itu baru Alicia yang aku kenal. Yuk, aku antar ke perusahaanmu. Kapan ya Nona kembali? Kepala aku udah mau meledak sama urusan kantor. Kamu kangen sama aku ya, Violet? Nona muda. Akhirnya Nona kembali ke perusahaan. Nona kemana aja selama ini? Aku nemuin nona mudamu lagi ngelamun di pinggir jalan. Ada Pak Xavier juga. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Violet. Aku kagum karena kamu bekerja keras demi perusahaan ini. Sebenarnya aku udah nikah sama cowok pilihan orang tuaku. Apa? Kamu udah nikah? Kok nggak undang-undang kita? Suamiku gak cinta sama aku. Dia bahkan gak menyentuh aku sama sekali. Emangnya aku gak menarik ya? Dia belum tahu aja. Pas kamu dandan, jadi nona muda CEO Arcadia. Bener, Nona sangat cantik. Dia pasti kelepek-kelepek sama Nona kalau dia tahu aja asli Nona. Udahlah, gak penting juga. Toh aku udah jadi janda. Mending fokus sama perusahaan. Oh iya, sebulan lagi ada undangan pesta perjamuan. Semua orang besar bakal datang. Tentu aja aku bakal datang dan mengincar banyak cowok ganteng dan kaya raya. Aku juga dapat undangan ke sana. Jangan harap kamu bisa nyari cowok selama aku ada di sana. Dasar pelit. Pestanya ngebosenin banget. Kalau bukan demi nyari relasi, aku males datang ke sini. Gosipnya, Nona CEO Arcadia bakal hadir di perjamuan ini. Nona CEO Arcadia yang udah lama hilang itu. Iya, gosipnya dia sangat cantik dan elegan. Wah, panjang umur. Itu dia. Cewek itu wajahnya nggak asing, tapi aku pernah lihat di mana ya? Nona Alicia, tunggu saya, jangan cepet-cepet jalannya. Kamu lambat banget jalannya kayak siput. Aku udah gak sabar berburu cogan tajir melintir. Alicia, istriku yang lemah lembut itu. Nggak mungkin itu dia. Nona, lihat deh di sana. Itu bukannya Pak Ben Mesum yang suka godain Nona? Kamu bener, ternyata dia udah dapet ani-ani. Pantas aja gak gangguin aku lagi. Nona mah mandang fisik, dan juga selera Nona gak sembarangan. Kamu bener, tapi wajah ani-ani tuh kayak gak asing. Sayang, iPhone 18 Pro Max udah keluar nih. Aku mau beli yang limited edition. Nanti aku beliin buat kamu. Tapi malam ini, kamu layani aku seperti biasanya ya. Ih, kamu nakal deh. Oke, nanti jam 7 malam, aku datang ke apartemen kamu ya sayang. Ditunggu ya manisku. Ih, kok dia mau sih sama Pak Ben? Dari tampangnya aja, aku udah bisa bayangin aromanya. Tunggu, Aku tahu siapa cewek itu. Dia adalah Ruby, pacarnya Rev. Hah? Nona serius? Nona diceraikan demi ani-ani kayak gitu? Ih, mana level. Jadi itu cewek polos yang selalu kamu bangga-banggain, Rev. Moga aja kamu gak nyesel. Siapa yang bertemu malam-malam? Kamu? Aku kesini mau bahas sesuatu sama kamu. Apa itu? Aku mau perceraian kita dipercepat jadi 1 bulan lagi. Apa? Kenapa tiba-tiba perceraian kita mau dipercepat? Aku mau nikah, kelamaan nunggu 2 bulan. Kamu juga bisa langsung nikahin pacar kamu kan? Kamu mau nikah? Kenapa nggak nunggu kita resmi cerai 2 bulan lagi? Aku takut Xavier bakal kabur
dan berubah pikiran buat nikahin aku. Enggak, aku nggak akan setuju apapun alasannya. Kita tetap bercerai 2 bulan lagi. Titik. Oh iya, aku mau kasih tahu sesuatu yang penting buat masa depan kamu. Apa itu? Datanglah ke alamat ini sekarang, nanti kamu bakal tahu semuanya. Penthouse apartemen bucin. Ini kan milik band yang mesum itu. Emang ada apa di sana? Ngapain aku di sini dan percaya sama kata-kata Alicia? Bodoh amat dah. Pencet aja dulu belnya. Tunggu sebentar. Hah, sayang. Sayang, kamu ngapain di apartemennya Ben? Aku sebenarnya Pak Ben itu pamanku. Kamu jangan di sini, nanti dia marah. Siapa yang nekan bel sayang? Ben, jelasin sama aku. Apa benar kamu pamannya Ruby? Hah? Paman? Emangnya mukaku setua itu? Ruby ini salah satu wanita penghiburku. Apa? Udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Dia jual diri ke aku demi uang. Oh, kamu pasti pacarnya ya? Maaf ya, udah aku cicipi duluan. Kurang ajar. Waduh, bodyguard.